dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan jaringan komputer dan protokol internet. Perkenalkan, nama saya Aryan Akbar Ramadan dengan 3 digit NIM terakhir 037. Perkenalkan, saya Erina Diana Vanessa, 3 digit NIM terakhir 045. Perkenalkan, nama saya Rosa Febrio Santoso dengan 3 digit yang terakhir yaitu 049. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Aksara Mardani dengan 3 digit NIM terakhir 058. Perkenalkan, nama saya Rosali Tika Putri dengan NIM digit terakhir 069. Jaringan komputer. Jaringan adalah sistem yang menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lain untuk memungkinkan seseorang berkomunikasi. Sedangkan komputer adalah perangkat elektronik yang terhubung oleh sistem yang digunakan untuk mengolah dan memproses suatu data berdasarkan instruksi yang diberikan. Sedangkan jaringan komputer sendiri artinya adalah kumpulan komputer yang saling terhubung oleh sistem agar dapat berbagi data, internet, maupun perangkat. Perumpamaan jaringan komputer yaitu seperti jalan tol. Jalan tol diumpamakan seperti jaringan. Jadi komputernya diibaratkan seperti kota. Jadi kota satu dengan kota lain dihubungkan dengan jalan tol tersebut, atau bisa dikatakan komputer satu dengan komputer lain dihubungkan dengan jaringan. Adapun beberapa tujuan jaringan komputer, yaitu yang pertama berbagi data, yang kedua berbagi perangkat, yang ketiga komunikasi lebih mudah, yang keempat akses internet bersama. Maksud dari berbagi data adalah dengan jaringan komputer memudahkan kita untuk mengirim dan menerima file dengan cepat tanpa perlu pakai flash disk. Yang kedua berbagi perangkat, satu printer bisa dipakai oleh banyak komputer tanpa perlu kabel tambahan, hemat biaya dan praktis. Yang ketiga komunikasi lebih mudah, bisa kirim pesan lewat email atau video call dengan cepat tanpa harus bertemu langsung. Yang keempat, akses internet bersama. Maksudnya beberapa komputer atau HP bisa terhubung ke satu WiFi yang sama untuk browsing, streaming, atau bekerja online. Jenis-jenis jaringan komputer ada 4. Yang pertama ada LAN, WAN, PAN, dan MAN. Pertama ada LAN, Local Area Network, di mana mencakup area kecil seperti kantor, rumah, universitas, ataupun sekolah. Contohnya itu jaringan komputer di kantor, WiFi di rumah. Kemudian kedua ada WAN. WAN itu Wide Area Network, di mana mencakup area geografis yang luas seperti benua ataupun negara. Contohnya itu internet dan jaringan perusahaan multinasional. Kemudian yang ketiga itu ada PAN, di mana Personal Area Network, mencakup area kecil di sekitar seseorang. Contohnya itu Bluetooth antara HP dan handset. Kemudian yang terakhir ada MAN. MAN adalah Metropolitan Area Network, di mana mencakup area perkotaan lebih besar dari LAN dan lebih kecil dari WAN. Contohnya itu seperti jaringan hubungan beberapa universitas di kota yang sama, atau jaringan yang menghubungkan beberapa kantor di kota yang sama. Kemudian ada topologi jaringan, merupakan metode untuk menggabungkan beberapa komputer. Seperti ada metode atau topologi jaringan bus, star, ring, mesh, dan tree. Pertama ada bus. Bus ini merupakan metode jaringan seperti semua perangkat terhubung ke satu kabel utama sebagai jalan komunikasi, atau beberapa komputer itu dihubungkan dengan satu kabel utama. Kedua ada star. Star ini seperti metode jaringan di mana beberapa komputer itu dihubungkan menjadi satu dengan satu pusat yang membentuk seperti bintang dan dihubungkan dengan switch. Yang ketiga ada ring, di mana beberapa komputer ini terhubung membentuk seperti lingkaran atau cincin. Kemudian ada mesh. Mesh ini menggabungkan beberapa komputer, di mana
komputer tersebut saling terhubung dengan komputer lain atau dengan semua perangkat lain. Jadi ini ada gambarnya. Kemudian yang terakhir ada tree. Tree ini adalah penggabungan beberapa topologi seperti bus ataupun star, di mana satu jaringan pusat ini bercabang lagi nih seperti pohon membentuk subjaringan yang lain atau yang lebih kecil. Kemudian ada medium jaringan. Nah, apa sih medium jaringan itu? Jadi, medium jaringan itu adalah sarana yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat agar bisa saling berkomunikasi atau bertukar data. Nah, medium jaringan ini ada dua, wired dan wireless. Nah, wired ini menggunakan kabel listrik ini untuk menggabungkan beberapa perangkat atau menggunakan kabel fisik di mana berupa tembaga ataupun serat optik, seperti kabel tembaga gitu. Kemudian wired ini bisa diumpamakan sebagai jalan raya yang menghubungkan beberapa kota. Dan yang kedua itu ada wireless. Dia ini menggabungkan beberapa perangkat dengan gelombang elektromagnetik atau radio nih. Kalau yang wired tadi itu menggabungkan beberapa perangkat dengan kabel, namun wireless ini tanpa menggunakan kabel. Dan teknologi ini memungkinkan mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan jaringan berkabel. Jadi wireless ini seperti udara yang mempunyai sinyal-sinyal sehingga beberapa perangkat itu dapat terhubung ke internet. Kemudian yang selanjutnya adalah perangkat keras jaringan. Selain software, kita juga membutuhkan hardware. Nah, perangkat keras jaringan komputer merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk dapat menghubungkan dua komputer atau lebih pada sebuah jaringan komputer. Tujuannya adalah agar di setiap komputer yang telah terhubung dapat saling berbagi file, berbagi data, dan juga berbagi sumber daya lainnya. Nah, komputer dalam sebuah jaringan komputer itu dapat beroperasi dengan didukung dari hardware dan juga software. Kemudian yang selanjutnya adalah perangkat keras jaringan. Di sini kita memiliki 4 contoh, yaitu router, hub, switch, dan modem. Yang pertama adalah router. Router merupakan perangkat keras yang bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas data antara berbagai jaringan. Router ini bekerja dengan membaca alamat IP dari paket data dan menentukan rute terbaik untuk mengirimkan ke tujuannya. Sementara itu untuk hub merupakan perangkat keras yang meneruskan data ke semua perangkat dalam jaringan tanpa memperhatikan alamat tujuan atau IP address. Kemudian switch. Nah, switch sendiri merupakan perangkat yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal, biasanya disebut LAN atau Local Area Network. Kemudian untuk modem sendiri, modem itu merupakan singkatan dari modulator demodulator. Nah, perangkat ini memungkinkan perangkat komputer untuk mengirim dan menerima data melalui jalur telepon atau kabel. Kemudian selanjutnya adalah model jaringan. Yang pertama adalah model OSI. Secara singkat adalah OSI merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana cara memahami protokol jaringan, berinteraksi, dan bekerja dalam proses komunikasi data. OSI sendiri juga memiliki beberapa layer atau lapisan. Yang pertama adalah physical layer. Nah, physical layer adalah tugasnya mentransmisikan bit-bit data mentah melalui media fisik seperti kabel atau serat optik. Kemudian yang kedua adalah data link layer. Nah, data link layer sendiri merupakan frame data secara fisik melalui media jaringan dan memastikan hanya satu perangkat yang mengirim data pada satu waktu. Kemudian yang ketiga adalah network layer. Network layer merupakan layer yang mengalamatkan paket data dan menentukan jalur penerusan. Kemudian yang keempat adalah transport layer. Nah, lapisan ini bertugas untuk menjamin pengiriman data yang handal antar pihak yang berkomunikasi, serta memecah data menjadi segmen, memeriksa kesalahan, dan mengurutkan segmen. Kemudian yang kelima adalah session layer. Nah, session layer ini membangun, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Sementara di presentation layer, yaitu layer yang ke-6, itu mengubah data menjadi format yang bisa digunakan oleh application layer. Dan yang terakhir adalah application layer. Nah, lapisan ini berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna seperti web browser dan juga email. Untuk model jaringan yang kedua adalah model TCP atau IP, di mana model ini adalah kumpulan protokol yang mengatur bagaimana perangkat saling bertukar data di jaringan seperti internet.
Pada model ini terdapat struktur lapisan. Untuk lapisan yang paling bawah ada Network Access Layer, di mana menangani pengiriman data fisik melalui media jaringan. Untuk lapisan atasnya ada Transport Layer, di mana menyediakan komunikasi end-to-end dan pengendalian kesalahan seperti TCP dan UDP. Untuk layer yang paling atasnya lagi ada Internet Layer, di mana mengatur alamat IP dan pengiriman paket melalui berbagai jaringan. Dan yang paling atas ada Application Layer, di mana menyediakan layanan jaringan langsung untuk aplikasi pengguna seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Untuk model jaringan yang ketiga adalah jenis arsitektur jaringan. Jenis arsitektur jaringan merujuk pada struktur dan cara komponen-komponen dalam jaringan komputer yang diatur untuk saling berkomunikasi. Yang pertama ada client server, di mana model arsitektur jaringan terdapat dua entitas utama, yaitu client adalah perangkat yang mengirimkan permintaan layanan atau data, dan sedangkan server adalah perangkat yang menyediakan layanan atau data yang diminta. Contohnya adalah aplikasi web, email, dan game online. Lalu yang kedua ada peer-to-peer, di mana rekan untuk rekan. Model arsitektur jaringan ini setiap perangkat seperti komputer, laptop, dan lainnya berfungsi sebagai klien dan server. Semua perangkat setara dan dapat saling berbagi sumber daya seperti data, file, maupun layanan secara langsung tanpa server pusat. Contohnya file sharing dan blockchain. Protokol internet. Protokol ialah seperangkat aturan atau standar yang digunakan untuk mengatur bagaimana data dikirimkan dan diterima antara perangkat dalam jaringan komputer. Internet. Internet ialah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Contohnya HTTP, IP, dan DNS. Protokol internet. Protokol internet ialah seperangkat aturan atau standar yang digunakan untuk mengatur komunikasi dan pertukaran data antar perangkat di jaringan internet. Protokol layar OSI dibagi menjadi 5. Yang satu HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol digunakan pada web browser untuk membuka sebuah halaman web. FTP. Menggunakan protokol ini, user dapat mengirimkan file dan data ke komputer lain dengan menggunakan sebuah aplikasi saja. SMTP. SMTP berfungsi untuk membantu mengirimkan email dalam web server. Yang keempat ada TCP. Salah satu protokol utama yang digunakan dalam komunikasi jaringan komputer untuk mengatur pengiriman data antar perangkat. Yang kelima ada IP. Protokol yang digunakan untuk memberikan alamat unik kepada setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan seperti internet. Dari materi yang kita bahas ini adalah jaringan komputer menghubungkan perangkat untuk berbagi data, perangkat, dan akses internet. Jaringan dibagi berdasarkan area geografis seperti LAN, WAN, PAN, dan MAN. Dan jaringan berdasarkan topologi yaitu bus, star, ring, mesh, dan tree. Protokol internet seperti TCP, IP, dan HTTP memastikan komunikasi data yang efisien. Model OSI dan TCP atau IP menggambarkan cara data dikirim dari lapisan fisik hingga aplikasi. Arsitektur client server dan peer-to-peer mengatur bagaimana perangkat berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Perangkat keras seperti router dan modem mendukung kelancaran komunikasi di jaringan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.